Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, bagi hak Allah ta'ala, apa al-baqa'u, sifat baqa'. Wa maknahu, adapun maknanya baqa' adalah annahu, bahwasanya Allah ta'ala itu la akhiralahu, tidak ada akhir baginya. Ay la yalhaqu, artinya tidak akan menyusul wujudahu, pada wujudnya Allah, apa adamun, ketiadaan. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqa'. Baqa' ini kadang sudah menjadi bahasa Indonesia, walaupun pengucapannya beda sedikit. Misalnya kita sering mendengar orang berkata, dia telah pulang ke alam baka. Alam baka, jadi yang dimaksud adalah baqa'. Baqa' itu secara harfiah maknanya kekal, abadi, tidak berubah. Kalau kemudian Allah memiliki sifat baqa', itu artinya Allah itu tidak akan berakhir. Keberadaan Allah itu tidak akan berakhir, akan terus ada untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kita sebagai ciptaannya, itu keberadaannya pasti akan berakhir ya. Kita ini suatu saat pasti akan berakhir. Tapi kalau Allah tidak ada akhir, karena justru Allah lah yang membuat akhir. Wa dalilu, dan dalil ala dzalika, atas wajibnya Allah bersifat baqa', annahu, bahwasanya laulam yajib, seandainya tidak wajib lahu bagi Allah apa al-baqa'u, sifat baqa', la amkana, niscaya akan menjadi mungkin ayakuna, adanya Allah itu fanian, binasa. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat baqa' adalah seandainya Allah tidak baqa', maka Allah itu akan mungkin binasa, ada kemungkinan untuk binasa. Lakin inkanuhul fana'i lahu muhalun, tetapi kemungkinan bahwa Allah itu binasa itu suatu yang muhal, suatu yang tidak dibenarkan oleh akal. Jadi kalau Allah tidak baqa', berarti ada kemungkinan Allah itu bisa binasa. Padahal kalau Allah, kemungkinan Allah binasa itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh akal. Itlauka nafanian, karena seandainya keberadaan Allah itu binasa, lakana, maka adanya Allah itu jaizal wujudi, hanya jaiz wujudnya. Kalau Allah itu ada kemungkinan bisa binasa, bisa berakhir, berarti keberadaan Allah itu tidak wajib. Keberadaan Allah itu hanya suatu yang jaiz. Padahal kemarin kita sudah meyakini bahwa Allah itu zat yang wajib wujudnya ya, yang wajib wujudnya. Kalau kemudian Allah ada kemungkinan berakhir, berarti wujudnya tidak wajib, wujudnya cuma jaiz. Lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Nah, pengandaian bahwa Allah itu wujudnya hanya jaiz itu juga ditolak oleh akal sehat, artinya mustahil. Mustahil kalau keberadaan Allah itu hanya jaiz yang ada akhirnya. Karena
yang benar, Allah itu wajib wujudnya dan akan wujud untuk selama-lamanya. Tidak akan binasa, tidak akan rusak, tidak akan berubah. Allah akan kekal. Nah, itlau kana jaizal wujudi, seandainya keberadaan Allah itu keberadaannya cuma jaiz, enggak wajib, lakana maka adanya Allah itu hadisan baru. Lakin huwa kaunu hadisan muhalun. Kemudian kalau dianggap bahwa Allah itu sesuatu yang baru, itu juga ditolak lagi oleh akal. Jadi kalau Allah itu wujudnya tidak wajib, cuma jaiz, berarti ada kemungkinan Allah itu baru. Nah kalau Allah baru terus nanti Allah perlu pencipta, maka dikatakan Allah baru itu juga tidak dibenarkan oleh akal sehat. Nah, ini pentingnya penggunaan akal dalam memahami keesaan Allah. Sekali lagi saya jelaskan mengapa dalam kajian ilmu tauhid itu selalu menggunakan dua dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Itu begini gambarannya itu. Dalil nakli yaitu firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, itu bagaikan matahari. Sementara dalil nakli, dalil hasil olah akal sehat, itu bagaikan mata muka kita ini. Nah ini akan berfungsi dengan baik kalau kedua-duanya itu digunakan. Misalnya matahari bersinar terang, kemudian mata kita juga normal bisa melihat. Itu baru gabungan antara dalil nakli dan akli. Sekarang seandainya ada orang hanya menggunakan dalil nakli tapi nggak mau pakai akal, itu seperti halnya orang yang mataharinya bersinar dengan terang tapi orangnya buta. Nah orang buta itu kan tidak bisa mengambil manfaat dari sinar matahari, dari terangnya matahari. Atau sebaliknya, ada orang yang nggak mau pakai dalil nakli, maunya hanya akal saja. Itu ya seperti gini, dia matanya melek normal tapi matahari sedang terbenam, jadi tetap berada dalam kegelapan. Nah, supaya bisa terang benderang dan kita bisa memanfaatkan terangnya matahari, maka di samping matahari sedang bercahaya bersinar terang, juga mata kita harus normal. Nah, itu gabungan antara dalil nakli dan akli. Para rasul, para nabi dalam berdakwah dulu selalu menggunakan perpaduan antara dalil nakli dan dalil akli. Contohnya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika kecil diasuh oleh orang tuanya yang namanya Azar, itu adalah seorang pembuat patung. Jadi Azar itu pekerjaannya buat patung, kemudian setelah patung itu jadi, ada yang disembah sendiri, ada yang dijual. Gitu. Nah itu Nabi Ibrahim yang masih anak-anak, itu akalnya sudah berontak. Wong patung ini nggak bisa ngapa-apa, yang bikin bapak saya kok malah disembah-sembah, dimintain tolong, dimintai perlindungan. Harusnya kalau orang-orang itu mau menggunakan akalnya, dia jangan nyembah patung buatan bapak saya, dia sekalian aja nyembah bapak saya, karuan. Karena yang bikin patung ini bapak saya. Nah, yang lebih aneh lagi bapak saya, dia yang bikin patung, setelah patung jadi kemudian disembah. Itu Nabi Ibrahim walaupun masih anak-anak, akalnya sudah protes. Maka dalam perjalanan berikutnya Nabi Ibrahim melihat bulan. Pada mulanya menganggap barangkali ini yang lebih pantas dijadikan Tuhan, karena bulan lebih hebat daripada sekedar patung. Tapi ternyata bulan pun pada saatnya dia juga terbenam. Nabi Ibrahim tidak mau bertuhan dengan yang seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari. Wah, ini lebih terang daripada bulan. Ini lebih pantas dijadikan Tuhan karena lebih banyak manfaatnya daripada bulan. Tapi ternyata ketika sore hari matahari pun juga terbenam. Nah, maka ketika itu Nabi Ibrahim kebingungan.
Ya, ketika menggunakan akal kebingungan, lalu siapa yang berhak saya sembah? Baru kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya, jangan kau sembah bulan dan bintang, tapi sembahlah Tuhan yang menciptakan bulan dan matahari. Itu perpaduan antara dalil nakli dan dalil akli. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan bapaknya tauhid. Ya, itulah rahasianya mengapa kita kalau lagi tasahud, ya, itu kok salawatnya hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, kok tidak kepada Nabi yang lain? Ya karena Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapaknya tauhid. Bahkan nanti Pak, ya, kalau kita di alam kubur kemudian kita ditanya siapa bapakmu, itu jawabannya bapak kita adalah Nabi Ibrahim. Nah, kan Nabi Ibrahim lah yang, ya, mengenalkan kita kepada Allah melalui perpaduan antara dalil akli dan dalil nakli. Maka sekali lagi dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di pesantren itu selalu setiap kali membahas tentang sifat Allah itu penjelasannya didasarkan dua dalil tadi itu, dalil nakli dan dalil akli. Di nakli itu bagaikan matahari, akli bagaikan mata kepala kita. Jika matahari telah bersinar terang kemudian mata kita melek, maka kita bisa melihat. Tapi kalau mataharinya bersinar terang terus mata kita merem, kita tidak bisa melihat apa-apa. Atau sebaliknya, ya, mata kita melek tapi mataharinya sedang terbenam, kita juga tidak bisa melihat apa-apa. Supaya bisa melihat, mata kita melek, mataharinya juga sedang tidak terbenam. Itu perpaduan antara dalil nakli dan dalil akli. Begitu dengan pembahasan tentang bakok tadi itu. Kalau Allah tidak bakok berarti Allah itu ada kemungkinan untuk binasa. Nah, kalau ada kemungkinan binasa berarti Allah itu adanya tidak wajib. Kalau tidak wajib ada berarti Allah itu baru. Nah, kalau Allah itu baru berarti Allah itu perlu pencipta dan semuanya itu adalah mustahil. Qad qamat dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Karena sudah sangat tegak dan jelas bahwa Allah itu punya sifat qidam yang keberadaannya dahulu tidak ada yang mendahuluinya. Wa haitsu wajabal baqa' lahu ta'ala istahala alaihi didduhu. Ketika Allah wajib memiliki sifat baqa', maka mustahil baginya memiliki sifat fana. Fana itu binasa atau rusak. Jadi Allah itu zat yang tidak akan berakhir. Allah itu zat yang tidak akan berubah, ya. Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu yang bikin Allah. Nah, kemudian barangkali ada pertanyaan begini. Kalau Allah itu adanya paling duluan, sebelum ada alam semesta sudah ada Allah, berarti sekarang ini umurnya Allah sudah sangat tua dong. Nah, kita mengatakan Allah tua itu juga nggak boleh. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah tua berarti Allah itu berubah. Dulunya muda, kemudian sekarang tua. Terus nanti yang akan datang lebih tua lagi. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Karena Allah itu tidak berubah. Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah akan datang itu adalah sama dan tetap. Itu yang dimaksud dengan baqo'. Kemudian yang baqo' dengan sendirinya itu hanya Allah. Selain Allah, kalau toh ada yang baqo' itu karena dibaqokkan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau kita membicarakan tentang surga dan penghuninya, neraka dan penghuninya, itu kan kita sering dapat penjelasan bahwa penduduk surga itu akan kekal abadi selama-lamanya. Orang di neraka itu juga akan kekal abadi selama-lamanya. Itu gimana? Katanya yang baqo' cuma Allah, kok ini ada juga penduduk neraka dan nerakanya, atau penduduk surga dan surganya. Nah, ini penjelasannya begini, ya. Bahwa yang kekal dengan sendirinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh kemudian penduduk surga itu kekal, itu karena dikekalkan oleh Allah. Kalau toh penduduk neraka yang kafir itu di neraka akan selama-lamanya, itu karena dikekalkan oleh Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.